Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan baik dan sehat ya. Oke, di video kali ini saya Nurkonita Ramadhani, mahasiswa Stikes Cendekia Utama Kudus, nomor induk mahasiswa 2017-011960, akan sedikit membahas tentang masalah yang sedang kita semua alami, yaitu tentang wabah corona atau COVID-19. Mari kita bahas. Semoga kalian suka ya. Langsung saja, mari kita bahas seputar corona COVID-19. Apa sih sebenarnya COVID-19 itu? COVID-19 merupakan singkatan dari Coronavirus Disease 2019. Penyakit ini disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan pertama kali pada akhir Desember 2019 di Wuhan, Tiongkok. Awalnya, virus penyebab COVID-19 ini diduga menular dari hewan ke manusia. Tempat penularan pertama terjadi di pasar hewan liar Huanan, Provinsi Hubei yang ada di Tiongkok. Menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, COVID-19 adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan, dan sampai saat ini belum tersedia vaksin untuk menangani virus COVID-19. Apa yang kalian ketahui? Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan wabah COVID-19 sebagai darurat global. Status tersebut kemudian ditingkatkan menjadi pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020. Dan Indonesia sendiri termasuk ke dalam salah satu negara yang menyusul negara-negara lain dalam wabah ini. Ini yang sedang kita alami di negara kita. Nah, untuk gejalanya, apa saja gejala COVID-19? Gejala umum ada demam di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak nafas. Untuk masa inkubasi atau masa perkembangan virus corona dalam tubuh kita itu antara 1-14 hari. Nah, ini kenapa alasannya kita dianjurkan pemerintah untuk stay at home. Langsung ke gejala klinisnya, ada demam di atas 38 derajat Celcius, batuk pilek, gangguan pernafasan seperti sesak nafas, sakit tenggorokan, letih, ataupun lesu. Nah, bagaimana sih penularan COVID-19 ini? Penularan yang pertama itu melalui droplets, cairan liur yang keluar saat batuk dan bersin tanpa menutup mulut bahkan berbicara. Penularan yang kedua melalui sentuhan atau jabat tangan orang yang terinfeksi, dan yang terakhir menyentuh permukaan atau benda yang terdapat virus, kemudian menyentuh hidung, mata, atau mulut. Ini yang perlu kita perhatikan, kapan sebaiknya kita ke dokter? Segera ke dokter bila mengalami gejala infeksi virus corona, seperti yang sudah kita bahas di slide sebelumnya, terutama jika gejala muncul 2 minggu atau 14 hari setelah kembali dari daerah yang memiliki kasus COVID-19 atau berinteraksi dengan penderita infeksi virus corona. Bila mungkin terpapar virus corona namun tidak mengalami gejala apapun, tidak perlu ke dokter, cukup tinggal di rumah selama 14 hari dan membatasi kontak dengan orang lain. Jadi, tetap di rumah aja, oke? Siapa saja yang meningkatkan risiko terkena COVID-19? Yang sangat berisiko terkena COVID-19 itu adalah lansia. Kenapa lansia? Karena dilihat dari umur, lansia itu sudah bukan merupakan usia yang produktif, dan di usia lansia sistem kekebalan tubuh atau sistem imun dari lansia itu sendiri sudah mulai berkurang. Kemudian yang berisiko yang kedua adalah orang dengan kondisi kesehatan tertentu seperti penyakit jantung, diabetes, dan penyakit paru-paru. Namun tidak menutup kemungkinan orang berusia lebih muda, bahkan anak-anak bisa terkena virus ini dan mengembangkan kondisi yang serius. Bagaimana pencegahan COVID-19? Di sini ada 6 cara untuk mencegah dari virus corona. Yang pertama, rajin mencuci tangan sebelum makan dan setelah bepergian keluar rumah. Yang kedua,
tutup hidung dan mulut saat bersin atau batuk menggunakan tisu ataupun lengan baju bagian dalam. Selanjutnya, gunakan masker saat flu dan batuk agar tidak menular pada orang lain. Yang keempat, mengonsumsi makanan sehat dan vitamin, olahraga teratur, dan yang terakhir, istirahat yang cukup. Langsung masuk pada tips pencegahan virus corona menurut saya. Yang perlu diingat atau digarisbawahi, kita harus merubah mindset kita mulai dari sekarang. Jangan ditunda-tunda untuk merubah pola hidup yang lebih sehat sekarang juga. Tips pencegahan yang pertama, sering cuci tangan dengan sabun. Nah, di sini sudah saya paparkan 5 langkah cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir yang baik dan benar menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selain cuci tangan dengan sabun, pada saat kita dalam kondisi bepergian atau keluar rumah, kita bisa membawa atau sedia hand sanitizer yang bisa kita bawa kemana-mana. Yang kedua, gunakan masker bila keluar rumah. Di sini sudah saya paparkan juga cara memakai masker yang baik dan benar, dan siapa saja yang perlu menggunakan masker bila kalian batuk atau pilek, dan bila kalian dalam proses pemulihan setelah sakit. Di poin bawah perlu diingat, gunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam. Selanjutnya yang ketiga, gunakan etika batuk yang benar. Di sini sudah saya paparkan etika batuk dan bersin yang benar, bisa dibaca. Ada tutupi mulut, cuci tangan, bersihkan kontaminasi, dan jangan sentuh wajah. Yang keempat, manfaatkan aktivitas fisik. Nah, untuk aktivitas fisik ini bisa disesuaikan dengan olahraga yang kalian sukai. Namun manfaat dari aktivitas fisik ini adalah mengurangi kecemasan, mengendalikan stres, meningkatkan daya tahan tubuh atau sistem kekebalan tubuh, mengendalikan kadar kolesterol, dan memperbaiki kelenturan sendi dan kekuatan otot. Selanjutnya yang kelima, tingkatkan daya tahan tubuh dan tetap tenang. Jadi jangan khawatir, jangan resah, tapi kita tetap tenang menghadapi COVID-19 ini. Namun kita juga perlu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengonsumsi makanan yang bergizi, banyak-banyak mengonsumsi sayuran dan buah-buahan, dan jangan lupa untuk mengonsumsi multivitamin sebagai penambah daya tahan tubuh kita. Yang keenam, jaga jarak. Nah, ini yang perlu kita waspadai, kita harus jaga jarak dengan orang. Selanjutnya, untuk istirahat yang cukup. Nah, jika merasa tidak sehat, kita cukup istirahat di rumah. Dan bila keluhan kita berlanjut atau kita mengalami keluhan yang lebih serius, kita harus segera ke fasilitas pelayanan kesehatan. Bila habis bepergian, kira-kira sampai rumah harus ngapain? Yang harus kita lakukan pertama, kita harus melepas masker. Setelah kita keluar rumah, kita tentu menggunakan masker. Nah, kita harus lepas masker terlebih dahulu. Kemudian semua badan atau seluruh badan kita harus kita semprot dengan desinfektan. Setelah itu kita baru masuk ke rumah, namun jangan sentuh apapun atau sentuh anggota keluarga, tetapi kita harus langsung masuk ke kamar mandi. Setelah masuk kamar mandi, kita harus mencuci pakaian kita sendiri dan segeralah untuk mandi. Jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona dengan Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, bersama mencegah diri dari virus corona. Kita peduli, COVID-19 pergi. Salam sehat teman-teman. Oh iya, ada yang tertinggal. Setelah kita melakukan usaha atau ikhtiar sesuai dengan tips pencegahan yang sudah saya bahas tadi, tentunya kita juga jangan lupa untuk tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa berdoa.
agar masalah ini cepat berakhir dan kita bisa terbebas dari wabah COVID-19. Mungkin itu saja tips pencegahan dari saya. Mari kita ubah pola hidup kita ke yang lebih sehat dari sekarang. Ingat ya teman-teman, mencegah lebih baik daripada mengobati. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di next video. Salam sehat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.